Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya mau mengomentari video dari Ekoku tadi yang judul Karoma Konser Terlalu. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Jumpa lagi, Kisana. Saya informasikan, saya baru saja potong rambut. Kita masuk ke berita pertama. Pedangdut Rhoma Irama mendapat kritik dari berbagai kalangan karena aksi panggungnya di tengah pandemi. Bahkan Bupati Bogor, Ade Yasin, ikut menyayangkan kehadiran Kak Rhoma di atas panggung dangdut yang digelar dalam acara resepsi hitanan. Kehebohan itu terjadi bukan karena Kak Rhoma yang dihitan kembali. Namun, hal itu disebabkan karena Raja Dangdut tersebut ikut naik panggung yang berakibat makin berkumpulnya massa di lapangan. Padahal suasananya masih pandemi COVID-19. Rhoma tidak tampil sendiri Kisana. Panggung itu juga berisi pedangdut lain seperti Rita Sugiarto, Caca Handika, Yutina Ababil, serta beberapa nama lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf. Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor sebetulnya sudah berkirim surat agar Kak Rhoma tidak naik panggung dalam acara tersebut. Meskipun Kak Rhoma hanya tampil sebagai tamu. Tapi sayangnya Kisana, Kak Rhoma tetap naik panggung dan warga Pamijahan Kabupaten Bogor juga ikut bergoyang. Tentu saja Kak Rhoma tidak terima atas tudingan Bupati Bogor tersebut. Ia beralasan, kenapa sejak awal pemerintah Kabupaten Bogor tidak melarang acara itu digelar, bukan hanya sekedar berkirim surat, memangnya anak SD yang tidak masuk sekolah. Lagi pula, menurut Kak Rhoma, ia datang hanya sebagai tamu saja. Sebenarnya gini, kalau sudut pandang saya guys ya, memang kesadaran diri kurang dari Rhoma Irama gitu dan juga orang ini gitu. Tapi Bupati Bogor juga bisa disalahkan juga karena tidak ada ketegasan. Jadi sama-sama salah. Yang dan yang buat acara. Lagian Rhoma ini diundang ya, tapi tetap juga dia ya intinya adalah yang salah ini sebenarnya bukan Rhoma Irama menurut saya, tapi penyelenggara. Rhoma Irama kan diundang gitu. Bisa dia datang, bisa tidak. Kalau dia datang dianggap nanti takutnya nggak menghormati panitia. Nah kalau dia datang disalahkan gitu. Ini sebenarnya yang salah ini panitia sebenarnya, ya kan? Panitia penyelenggara acara dan bupati yang tidak tegas gitu. Tara soal naik panggung dan bernyanyi, itu hanya bonus belaka. Kisanak yang budiman, jika kita perhatikan, memang agak aneh juga kenapa Bupati Bogor menuding Kak Rhoma tidak taat aturan saat pandemi. Meskipun jika memakai kemeja kancing baju paling atasnya selalu dibuka, Kak Rhoma bukanlah orang yang suka melanggar aturan. Selama ini ia dikenal sebagai lelaki yang tertib. Bayangkan Kisana, jangankan untuk manggung saat COVID-19 yang bisa beresiko tertularnya masyarakat, bahkan untuk sekedar begadang saja, Kak Rhoma tidak mau. Baginya, begadang boleh saja, asal ada perlunya. Untuk masalah kesehatan masyarakat, Nyambung guys. Kak Rhoma juga tidak bosan-bosan selalu Lagu juga dia. menasihati kita. Jika seseorang terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Selain itu, juga jika sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Jadi, mana mungkin Kak Rhoma yang sangat perhatian dengan kesehatan masyarakat itu melanggar aturan kesehatan di saat pandemi seperti ini. Wong dia saja hobinya lari pagi, pet. Lari pagi. Sampai harus diakui, dangdut memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Siapa di sana yang tidak kenal Kak Rhoma?
Hanya di Bogor Kisanak kita mengenal istilah banyak jalan menuju Roma. Bisa melalui Roma biskuit kelapa, Roma manis, maupun Roma sari gandum. Kisanak, jika Anda ingin membuktikan kecintaan masyarakat kita pada dangdut, coba saja setel lagu dangdut di rumah dengan suara yang agak keras. Kami jamin Kisanak, dalam waktu tidak terlalu lama sejak lagu itu Anda putar, akan ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Anda. Mungkin yang datang lebih dari satu orang. Mereka berniat menumpang joget di rumah Anda. Kedatangan tamu tidak diundang itu semata-mata menandakan bahwa dangdut is the music of my country. Terlalu. Bisa kita ikuti selanjutnya. Seorang penceramah agama, Evi Effendi, mengakui bahwa selama ini ia hanya belajar agama melalui channel YouTube dan media sosial. Dengan bermodal itulah, ia berani mengukuhkan dirinya sebagai seorang pendakwah yang mengajari tentang agama kepada jemaahnya. Satu keanehan ceramah Evi Kisanak, baru-baru ini ada video yang beredar yang menggambarkan Evi salah melantunkan harakat ketika membaca ayat Al-Quran. Hal tersebut menandakan bahwa Evi tidak memahami persoalan mendasar, misalnya tata cara membaca Al-Quran. Kisanak yang budiman, bukan hanya itu, lelaki yang kerap tampil memakai topi kupluk ini juga mengaku langsung berguru kepada Rasulullah. Alhamdulillah Kisanak, Evi hanya mengaku berguru pada Rasulullah. Dia belum sampai mengaku berguru langsung kepada malaikat Jibril. Gini, saya mau breakdown dulu ya dikit ya, gini. Semangat Evi tadi bagus loh. Gini, kita di dalam Islam itu sebagai Muslim diperintahkan Allah untuk berdakwah, guys. Setiap Muslim itu diwajibkan berdakwah karena dakwah adalah bukti keimanan gitu. Dakwah ini adalah dakwah ini ada dua, dakwah secara lisan dan dengan tindakan gitu. Tindakan ini dalam artian memberi contoh gitu. Memberi contoh sesuai dengan sunnah gitu kan. Apa yang Rasul lakukan kita contoh gitu. Itu dakwah secara secara perilaku. Dakwah juga secara lisan, menyampaikan yang hak ya kan, dan mengatakan yang menyampaikan hak dan batil, dalam artian menyampaikan hukum-hukum Allah, syariat Allah gitu, apa yang Allah perintahkan dan Allah larang gitu kan. Jadi sampaikanlah walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu ayat. Nah, jadi wajib sampaikan. Karena iman itu ya, yang iman paling kuat ya, itu adalah ketika ada maksiat ya atau kezaliman, kita iman paling kuat adalah kalau kita punya kekuatan, kita harus tuntaskan dengan kekuatan. Kita harus selesaikan, kita harus lenyapkan dengan kekuatan. Bisa juga dengan kekuatan ini adalah kekuasaan. Kalau nggak mampu dengan lisan, minimal dengan lisan. Itu adalah iman yang iman yang standar lah, minimal dengan lisan gitu. Iman yang minimal lah gitu kan. Nah, iman yang paling rendah itu adalah tidak menyukai dalam hati. Kalau nggak sanggup dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan juga nggak sanggup, minimal dalam hati. Nah, itu adalah iman yang paling minim, ya iman yang paling rendah sekali. Nah, makanya perbuatan ini kan contoh tindakan. Lisan adalah iman standar gitu. Jadi kalau ada orang berdakwah itu dengan tindakan. Ada maksiat dia selesaikan dengan tangannya kalau dia punya kekuasaan. Itu adalah dakwah yang paling bagus, ya kan. Jadi dakwah contohnya seperti aparat itu ya, Satpol PP atau kepolisian yang merazia tempat maksiat, itu dakwah guys, itu bagian dari dakwah. Mereka memberi contoh gitu, kalau ini nggak boleh gitu. Dan selain itu juga contoh lainnya mereka tidak melakukan itu gitu. Jadi selain mereka tidak melakukan itu dan mereka kasih contoh dengan tidak melakukan itu, juga mereka memberantas tempat maksiat itu. Itu dakwah dengan perbuatan, lagi dakwah dengan lisan. Nah, jadi mencontoh Rasulullah ya, maksudnya itu adalah bukan langsung berguru Rasulullah gitu, tapi mencontoh Rasulullah melalui para ulama yang ulama hadis yang mendistribusikan tentang tingkah laku pola perbuatan Rasulullah yang disampaikan melalui para ulama. Nah, itu maksudnya guys. Jadi sama ujungnya kembali kepada Islam yang kafah. Jadi
Islam yang mengikuti Nabi gitu, yang apa namanya ya, yang ada bid'ah ya, kita tahu ada namanya bid'ah. Bid'ah tuh guys nggak semuanya buruk. Ada bid'ah yang baik. Jadi bid'ah itu yang nggak boleh itu kan adalah keluar dari syariat gitu kan. Kalau bid'ah boleh, masih boleh kalau bid'ah. Cuman ada lebih baiknya ya, ini tergantung sudut pandang sih. Ada juga baiknya kalau kita ikut Rasulullah, contoh yang Rasulullah berikan misalnya. Tapi bid'ah juga masalah sini, bid'ah yang baik tentunya, bukan bid'ah yang dilarang ya. Ada bid'ah yang selama Rasulullah tidak larang itu tidak masalah gitu. Itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang dikerjakan, yang sunnah gitu, yang dikerjakan nggak apa-apa gitu kan, yang tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh Quran hadis, itu bid'ah yang diperbolehkan namanya. Nah jadi maksudnya mengikuti Rasulullah ini adalah berusaha untuk tidak melakukan bid'ah meskipun itu tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi betul-betul mencontoh exactly apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah contohkan gitu guys. Nah jadi itu maksudnya, bukan maksudnya tuh Ustadz siapa tadi itu langsung berguru ke Rasulullah tuh dia langsung jumpa Rasulullah, tidak. Itu harus dipahami di sini ya. Di sana, sebagai informasi, Evi juga pernah dilaporkan ke MUI karena berkomentar dalam ceramahnya bahwa Nabi Muhammad sesat sebelum diangkat menjadi. Gini. Itu kita akui memang beliau salah gitu. Tapi gini guys, yang kita lihat itu adalah semangatnya gitu. Karena kalau misalnya menunggu sampai sempurna ilmunya, dia tidak akan pernah berdakwah gitu. Jadi gini, dalam Islam itu ya, memang yang terbaik itu adalah Anda yang terbaik ya, saya katakan yang terbaik, bukan salah berarti. Yang baik juga ada. Yang terbaik atau paling baik itu adalah Anda memang punya ilmu yang Anda kuasai, gitu kan. Anda memang berguru dengan baik, betul-betul mencari guru gitu, dan betul-betul belajar dengan baik gitu, mendapatkan semua ilmu dengan bagus gitu kan, dengan lengkap kalau bisa, itu yang terbaik. Nah, cuman karena kita punya tuntutan untuk berdakwah sampai ke walaupun cuma satu ayat, jadi kita nggak mesti nunggu itu. Karena kalau nunggu itu kita kapan? Jadi selama proses kita berdakwah kita sambil belajar. Nah di situ nanti kita, jadi gini guys, Anda tahu nggak Ustaz Felix Xiao itu awalnya juga beliau nggak bisa berdakwah gitu. Jadi beliau tuh udah berapa jam terbang gitu, puluhan ribu atau ratusan ribu jam terbang gitu kan. Sehingga beliau di Ustadz yang sekarang ini, dulu dia nggak seperti itu ngomongnya, dia ngomongnya masih terbata-bata, masih ya, karena memang speak ini kan, dakwah itu kan bicara, itu perlu pembiasaan. Nah jadi proses itu proses belajar. Kalau di pesantren mungkin diajarkan berdakwah itu ya di depan teman-temannya, itu tentu ada salahnya karena awal-awal. Nah kalau ini kan langsung terjun, ibaratnya kalau kayak orang yang digodok dulu, baru dia terjun ke lapangan. Latihan nyanyi dulu, baru terjun ke lapangan. Ada yang orang nyanyi langsung kayak di kondangan itu kan, dia mungkin latihannya atau tidak di rumah, dia cuma nggak pakai, dia berguru bukan langsung, tapi dia melihat dari orang nyanyi, dia lalu belajar latihan nyanyi di rumah ya, atau kebiasaan dia memang suka nyanyi, lalu dia tampil di panggung. Kan beda memang kualitasnya dengan orang yang sudah latihan nyanyi dari kayak penyanyi dangdut itu, yang betul-betul latihan nyanyi, yang betul-betul berguru, tahu dia nada-nada dan segala macam. Kan beda dengan orang yang cuma nyanyi di kamar mandi misalnya, yang cuma nonton dan niru gitu, tentu beda. Tapi nggak bisa salahkan. Kalau misalnya dia salah, ya kita salahkan yang salahnya aja, bukan kemauan dia, bukan dakwahnya dia kita salahkan. Ya, yang salah itu aja gitu, dan itu wajar. Dalam Islam, manusia itu kan tidak sempurna, ada khilaf dan salah, dan untuk itu dikritik, dan yang penting adalah dia mau dikritik, itu penting. Jadi kalau seandainya dia salah bicara gitu kan, nama manusia itu tempat salah dan khilaf, dipanggil MUI, dia datang dan dia klarifikasi dan terima kesalahannya, itu oke, dalam salah. Yang salah kalau dia digel, kalau dia kalau dia tidak menerima kesalahan dia, itu baru suatu yang salah. Jadi ini satu hal yang bagus, sehingga umat juga tahu, oh ternyata kalau Nabi Muhammad pernah sesat itu adalah satu yang salah, dari ibu mengoreksi. Ini kan suatu pengetahuan baru, ya kan? Jadi kita nggak menyalahkan keinginan kemauan Ustadz Epi untuk berdakwah, itu bagus sekali menurut saya. Perkara dia
pernah khilaf, ya diluruskan oleh MUI, selesai. Dan dia harus mengakui salah, dan dia sudah melakukan itu, dan itu selesai guys. Ini bukan suatu masalah gitu kan. Jadi nggak mesti harus kita hebat dulu, berilmu tinggi dulu, nggak mesti. Yang penting adalah Anda salah, Anda ngakui salah, dan Anda mau dikoreksi gitu. Nanti dia kan makin lama makin 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 apa namanya, makin berilmu, makin bagus gitu ceramahnya guys, dakwahnya gitu. Karena setiap orang kan butuh proses gitu. Nah, Ustadz Epi kan langsung turun ke lapangan. Beda dengan anak-anak pesantren yang mungkin dilatih dulu di pesantren, ya mereka punya wadah untuk itu. Ustadz Epi mungkin nggak punya gitu kan. Ya anak pesantren ini langsung di depan temannya gitu kan. Tapi mereka tetap juga butuh panggung. Nah, itu kan bukan panggung, itu kan simulasi. Nanti mereka juga akan terjun ke dunia dakwah gitu, ke tengah-tengah apa di situ mereka akan belajar. Jadi semua itu kan proses belajar gitu. Yang penting kuncinya adalah ketika proses belajar itu bisa salah, bisa khilaf, dan dia ada akan. Yang penting kita koreksi. Kalau ada yang kayak saya juga, kalau misalnya ada salah, saya minta juga dikoreksi oleh ulama-ulama lainnya gitu kan. Saya minta dikoreksi. Sehingga itulah indahnya Islam. Kita saling nasihat menasihati, saling mengkoreksi gitu kan. Bukan malah membuli ya. Kalau kecuali kalau dia memang sesatnya karena dia sengaja, dia nggak mau belajar. Oke, dia kan belajar terus nih. Orang sesat itu gini guys, dia salah kayak contoh kayak Armando, dia salah, dikritik, dia tidak terima. Itu yang sesat. Kalau Ustadz Evi kayak Armando kayak hukum riba itu salah tuh, dikritik dia nggak mau terima. Mengenai kemarin masalah komunis, Islam itu dikatakannya sosialis gitu. Padahal saya sudah sampaikan Islam itu bukan sosialis gitu. Jadi dia belum pernah ada dan saya belum lihat nih MUI atau yang lain tuh mengkritik memanggil dia untuk mengklarifikasi pernyataan dia gitu kan. Atau mungkin juga ada nggak peduli juga gitu kan. Karena memang mereka merasa Armando ini nggak akan mau dikasih tahu gitu. Jadi itu baru sesat gitu. Dia tidak mengakui salah meskipun dikritik. Nah, itu yang dikatakan sesat. Ustadz Evi nggak sesat. Ya kan? Dia masih mau menerima kebenaran. Dia masih mau dikritik gitu kan oleh MUI karena dia dalam proses belajar. Nah, ini jadi beda ya. Armando dengan Ustadz Evi. Orang-orang seperti Armando dengan Evi ini beda gitu. Ustadz Evi ini. Itulah yang harus Anda pahami, guys. Jadi Nabi. Ternyata Evi ini benar-benar murid kurang ajar. Belum juga bisa apa-apa dan hanya belajar dari YouTube, tetapi menuding-nuding Nabi pernah sesat. Dikatakan belum bisa apa-apa juga salah gitu kan. Jadi gini, jangan hanya kesalahan satu itu aja, lalu dia mengatakan tidak bisa apa-apa gitu. Contoh misalnya gini, saya berusaha saya kan misalnya kayak masalah ada anak misalnya tentang membersihkan rumah itu kan ada nyapu, ada ngepel, ada nyuci piring, ada nyuci baju. Nah, dia berusaha untuk belajar melihat ibunya bagaimana dia nyapu, ngepel, bersihin rumah, bersihin baju gitu kan. Lalu dia mencoba untuk mengerjakan gitu kan, mencontoh ibunya. Nah, dia bisa cuci piring, dia bisa nyapu, bisa ngepel. Ya, tiba nyuci pakaian dia melakukan kesalahan. Mungkin misalnya dia mencuci pakaian itu nggak pakai sabun misalnya, atau dia dia habis sabun langsung jemur dia gitu. Kalau itu salah fatal. Tapi kan dia mau dikritik, kata ibunya, nah ini kamu nyuci salah ini. Kamu nyuci ya pakai sabun, kamu bilas itu kan langsung menjemur. Nah, kalau sesat dia nolak itu. Enggak bu, ini benar kok saya kok. Ini nyuci gini mah caranya, kalau usah dibilas langsung jemur. Itu sesat. Tapi kalau Ustadz Epi, dia bisa yang lain gitu. Ada kebiasaannya, bukan nggak bisa apa-apa. Ingat, nggak bisa apa-apa berarti nggak bisa semuanya. Dia bisa yang lain, dia bisa dakwah tentang lain gitu kan. Kan cuman kalau dia memang nggak bisa apa-apa, maka semua dakwahnya akan dikritik, akan disalahkan semuanya ya. Tapi kan tidak hanya pada poin itu. Berarti sama kayak tadi analoginya, yang dikritik hanya bagian cuci baju, yang bagian cuci piring, nyapu ngepel nggak dikritik. Jadi jelas kemudian ini lebay, dia melebihkan sesuatu hanya karena gara-gara satu kesalahan itu dia katakan nggak bisa apa-apa. Padahal dia Ustadz Evi bisa yang lain gitu. Berarti dia hanya di sini hanya silaf, dan dia bukan sesat guys, khilaf ya. Jadi
ya kamu tadi harus belajar tentang itu gitu. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu berlebih-lebihkan, jangan karena nafsu Anda untuk membuli orang gitu kan. Tadi kan dia membuli siapa tadi, Romai Rama, lalu ya sekarang dia membuli Ustadz Epi. Jangan karena nafsu Anda untuk membuli orang-orang yang bersebelahan dengan Anda. Jadi gini guys, mindsetnya ini adalah mengkritik orang-orang yang berseberangan. Kita tahu Ustadz Epi, Romai Rama, siapa lagi ya, Waloni dan Anies Baswedan dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang di tengah raya, yang mereka curigai sebagai orang-orang yang berada di pihak sebelah gitu, berada di pihak kada gurun yang mereka sebut, lebih dari kada gurun, sehingga mereka akan berupaya maksimal sebisa mungkin untuk mereka petakan nih siapa-siapa yang orang-orang yang berada di bagian lawan, di bagian yang mereka agak lawan musuh, disebut kada gurun dan juga stigma lain, teroris radikal intoleran gitu kan, anti Pancasila, anti NKRI, mereka petakan itu. Lalu ketika mereka sudah petakan, mereka akan berusaha mencari celah dari kesalahan dari orang-orang itu, dan mereka langsung serang gitu guys. Itu metode mereka gitu ya. Jadi yang makanya mereka tuh suka melebih-lebihkan gitu. Yang salah tadi menurut saya Karoma ada juga sih salahnya, tapi yang bikin masalah itu kan sebenarnya penjawabnya adalah penyelenggara. Karoma kan cuma tamu diundang. Jadi kesalahannya itu bukan faktor utama ya, sebagai tamu, cuman yang salah sebenarnya itu adalah penyelenggara, panitia, dan juga bupati yang tidak tegas. Tugas. Dan ini juga Ustadz Epi salah satu dikatakan nggak bisa apa-apa. Ini sangat ini memang cara-cara mereka untuk bagaimana menjatuhkan kredibilitas, menurunkan popularitas pamor dari orang-orang yang mereka dengar adalah musuh-musuh mereka, guys. Entahlah, apakah memang terlalu berani mengklaim bahwa ilmunya langsung dari Rasulullah, padahal belajarnya hanya via YouTube dan kaset. Bukan mengklaim ilmu langsung Rasulullah, dia berusaha untuk mencontoh Rasulullah gitu. Berguru sama Rasulullah itu bukan berarti apa namanya? Kayak saya nih, saya berguru pada Bruce Lee. Dalam artian kan saya nggak hidup zaman dengan Bruce Lee, orang langsung tahu nih, oh nggak mungkin dia dalam artian itu fisikal, langsung berguru sama Bruce Lee nggak mungkin. Ketika saya katakan saya berguru dengan Bruce Lee, itu sama dengan ketika Ustadz Epi mengatakan dia berguru dengan Rasulullah. Berarti dia berguru dari mana? Tentu bisa lewat video YouTube, bisa lewat ulama yang memang benar. YouTube itu banyak ulama guys, ada ulama-ulama yang menyampaikan kajian tentang Rasulullah, ya Ustaz Usama dan lain sebagainya, Ustaz Hidayat juga dan lain sebagainya, banyak lagi gitu kan. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai guru pada Rasulullah gitu, menghindari bid'ah gitu kan. Jadi aku tadi harus paham itu ya. Kalau orang pintar udah ngerti dia ketika Ustaz Evi katakan saya guru pada Rasulullah, itu berarti bukan secara fisik tapi secara melalui para ulama gitu kan, yang sunnah gitu, yang menghindari bid'ah. Saya nggak katakan bid'ah itu salah ya, karena Rasulullah tidak pernah melarang ya, tapi mereka ini Ustaz Epi dan orang-orang yang berkata berguru pada Rasulullah itu pengen mencontoh Rasulullah, itu maksudnya guys. Jadi bukan bid'ah itu salah ya, bid'ah itu benar selama tidak selama tidak melanggar larangan gitu. Kalau dilarang jelas itu bid'ah yang salah. Kalau tidak dilarang is okay, itu baik-baik saja gitu guys. Ramah. Kelakuan Evi ini mirip anak kecil yang merasa sudah jadi guru besar hanya dengan menonton YouTube. Padahal di sana yang ditontonnya hanya tata cara membuat slang. Mungkin yang Anda sedang keji. berada di channel paling update perusahaan masyarakat. Mesin aja. Terima kasih. Nonton slam gitu guys, ini kan fitnah ya kan, yang harus karena dia harus buktikan kapan Ustaz Evi nonton slam gitu. Jadi guys ya udahlah kalau gitu ya, memang aku kali ini suka melebih-lebihkan gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.